kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita. Silakan buka buku kamu halaman 44. Kita akan mempelajari tentang membandingkan zat tunggal dan juga zat campuran. Kalau kemarin kalian sudah memilah, mengidentifikasi mana aja yang termasuk zat tunggal dan mana aja yang termasuk zat campuran. Nah, untuk hari ini kita akan membandingkan zat tunggal dan zat campuran. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa zat tunggal itu hanya terdiri dari satu zat penyusun ya. Nah, ternyata di zat tunggal ini ada dua jenis. Ada yang disebut dengan unsur dan ada yang disebut dengan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa dibagikan atau diuraikan menjadi zat yang lainnya melalui reaksi kimia ya. Contohnya misalnya oksigen, kemudian hidrogen ya. Kemudian ada yang disebut dengan senyawa ya. Nah, senyawa ini adalah zat tunggal yang terdiri dari dua atau lebih zat yang tergabung melalui reaksi kimia. Contohnya misalnya adalah air yang merupakan H2O ya, ataupun garam dapur yaitu NaCl. Nah, kalau kita lihat perbandingannya ya untuk memahami antara unsur dan juga senyawa. Kalau unsur tadi kita bisa ambil adalah oksigen, hidrogen yang berdiri sendiri ya, atau yang tidak dapat diurai menjadi zat yang lainnya. Kalau kita lihat senyawanya misalnya adalah H2O. Kalau tadi zat tunggal itu adalah hidrogen dan oksigen, tapi jika dia digabungkan ya, maka dia akan membentuk senyawa yang disebut dengan H2O ya. Berarti ada zat tunggal dari hidrogen dan juga ada zat tunggal dari oksigen. Nah, itu yang disebut dengan senyawa. Sedangkan kalau unsur, dia adalah zat tunggal yang tidak bisa dibagikan melalui reaksi kimia. Nah, kemarin kita juga udah belajar tentang zat campuran, di mana ada heterogen, ada yang homogen. Yang homogen berarti sudah tergabung menjadi satu atau tidak bisa kita pisahkan ya antara zat penyusunnya. Tapi kalau dia campuran heterogen berarti dia terpisah dengan zat penyusunnya ya dalam beberapa waktu. Ada yang secara langsung terpisah, ada juga yang membutuhkan beberapa menit untuk melihat perbedaan ataupun pemisahan dari zat penyusunnya. Nah, dari apa yang sudah kita bahas kemarin dan Ibu jelaskan kembali hari ini, Bu harap kalian lebih memahami dan lebih mengerti lagi ya tentang zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, untuk kegiatan kamu di rumah hari ini adalah kamu melengkapi tabel yang ada di buku kamu di halaman 44, tapi bukan langsung dikerjakan di buku ya, dikerjakan di buku latihan kamu. Nah, nanti kamu akan melihat hampir sama dengan kegiatan kita kemarin, kamu akan melihat bagaimana kandungan atau zat penyusun dari suatu nama minuman, kemudian apakah dia termasuk jenis heterogen atau homogen, kemudian alasannya apa. Salah satu contohnya misalnya adalah jus mangga. Jus mangga itu berarti kandungannya adalah air dan juga mangga ya, karena ada dua jenis kandungannya, secara otomatis dia adalah campuran heterogen, di mana alasannya terdapat sisa serat dari mangga yang tidak dapat tercampur dengan air. Nah, untuk berikutnya kalian cari kira-kira apa kandungan dan juga termasuk jenis campuran apa serta alasannya apa ya. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan seperti biasa. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita dengan selalu menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dan sampai jumpa.